Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Zulhaq. Nomor induk mahasiswa 21114200028. Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan pendekatan sosiologi sastra terhadap novel Kaliluna, Luka di Salamanca. Karya sastra merupakan ungkapan perasaan maupun pemikiran manusia yang bersifat komunikatif dan mengandung tujuan estetika. Dalam suatu karya sastra, biasanya banyak mengandung nilai-nilai baik dari segi keindahan maupun dari segi fungsi. Untuk lebih mendalami suatu karya sastra, pembaca atau kritikus perlu melakukan suatu kajian yang disebut dengan pendekatan terhadap karya sastra. Pendekatan di sini diartikan sebagai usaha mengevaluasi suatu karya sastra untuk dipahami lebih lanjut mengenai isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terdapat beberapa macam pendekatan terhadap karya sastra. Yang akan saya gunakan sebagai analisis kali ini adalah pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan gabungan antara dua disiplin ilmu, yakni sosiologi dan ilmu sastra. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Objek studi sosiologi adalah masyarakat dengan mengamati hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang timbul dari hubungan tersebut. Sastra merupakan suatu hasil karya yang bersifat interaktif dan komunikatif yang mengandung pesan dan kesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sosiologi sastra adalah pemahaman terhadap suatu karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan yang ada dalam karya sastra. Pendekatan sosiologi sastra berusaha memahami lebih lanjut mengenai isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Selain itu, sosiologi sastra juga menganalisa dampak sosial dari sebuah karya sastra. Damono dalam Kurniawan menjelaskan beberapa hal yang menunjukkan relasi antara sosiologi dengan sastra. Antara lain, pertama, hubungan masyarakat dengan sastra dimediasi pengarangnya. Kedua, hubungan masyarakat dengan sastra dimediasi oleh fakta sastra. Ketiga, hubungan masyarakat dengan sastra dimediasi oleh pembaca. Keempat, hubungan masyarakat dengan sastra dimediasi oleh kenyataan. Dan yang terakhir, hubungan antara sosiologi dengan sastra dimediasi oleh bahasa sebagai media bahasa. Indra Suara mengungkapkan bahwa sastra merupakan sebuah refleksi lingkungan sosial budaya yang merupakan suatu tes dialektika antara pengarang dengan situasi sosial yang membentuknya. Sosiologi sastra bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam kaitannya dengan masyarakat. Sastra dapat dipandang sebagai gejala sosial. Alasan pemilihan novel Kaliluna Luka di Salamanca sebagai sumber analisis data yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah karena novel tersebut mengandung nilai-nilai kemasyarakatan yang kontras berupa dampak kemasyarakatan terhadap tokoh utama dan penulis novel, sehingga pembaca ataupun pendengar dapat lebih mudah memahami konsep sosiologi sastra pada hasil penelitian yang saya sajikan. Berikutnya, saya akan membacakan sinopsis dari novel Kaliluna Luka di Salamanca. Tokoh utama dalam novel ini adalah Kaliluna, wanita muda yang sangat tertarik dengan dunia panahan. Di usianya yang cukup belia, dirinya sudah banyak memenangkan kejuaraan bergengsi, kejurnas panahan mahasiswa nasional misalnya. Menjelang diadakannya ajang SEA Games, Kaliluna berusaha dengan sangat keras dengan tujuan agar lolos mewakili Indonesia dalam ajang tersebut. Dirinya seringkali berlatih siang dan malam hari melebihi porsi teman seperjuangannya. Tidak peduli teman-temannya sudah pulang meninggalkannya, Kaliluna tetap berlatih sendirian di lapangan. Kaliluna adalah gadis pemberani. Sampai pada malam yang tidak pernah disangkanya tiba, Kaliluna yang telah mengakhiri latihannya dan hendak pulang mengalami pelecehan oleh petugas cleaning service yang baru di loker stadion. Insiden tersebut menyebabkan Kaliluna stres berat. Kehidupannya tidak lagi berjalan seperti biasanya. Kaliluna memutuskan untuk menjauh dari kehidupannya saat ini. Dirinya tidak lagi ingin berinteraksi dengan teman-temannya yang mencoba ingin menyemangatinya. Rasa takut dan malu tidak pernah lepas dari bayang-bayangnya. Kaliluna kemudian meninggalkan ayah, ibu tiri, dan adik tiri yang disayanginya di Yogyakarta dan memutuskan untuk tinggal bersama ibunya di Salamanca. Setelah 17 tahun lamanya terpisah dengan ibu kandungnya, Kaliluna sangat merasa asing dengan ibunya tersebut. Kaliluna dan ibu kandungnya merasa saling canggung layaknya orang yang baru pertama kali kenal. Ditambah dengan spekulasi mengapa Frida meninggalkan Kaliluna saat masih kecil, hubungan antara keduanya tidak berlangsung dengan baik. Kaliluna benar-benar tidak mengenal siapapun di tempat tinggal barunya.
kecuali ibunya tersebut. Memang seperti itu kehidupan yang dirinya inginkan saat ini. Kehidupan yang hening dan jauh dari hingar-bingar dunia. Sesekali ibunya ingin mengajak Kaliluna berbincang dan memperhatikan layaknya ibu dan anak. Namun Kaliluna selalu menolak dan merasa tidak ingin ada siapapun yang menghiraukannya. Beberapa pekan setelah kepergiannya ke Salamanca, Arya pacar Kaliluna berusaha mencari informasi tentang keberadaan Kaliluna. Arya berusaha menjelaskan kepada Kaliluna bahwa dirinya mau menerima keadaan yang menimpa Kaliluna. Terkadang, Kaliluna mengingat kembali kenangan bersama Arya. Namun keputusannya kali ini sudah bulat. Kaliluna benar-benar ingin melupakan Arya. Ditambah dengan faktor keluarga Arya yang tidak mendukung kelanjutan hubungan mereka berdua, Kaliluna benar-benar ingin menjauh dari kehidupan Arya. Di kota Salamanca, Kaliluna sering pergi ke Sungai Tormes untuk menghilangkan jenuh. Tempat itulah yang kemudian menjadi tempat pertama kali Kaliluna mengenal Ibai. Kaliluna bukan lagi wanita pemberani dan ceria. Dirinya gugup dan kemudian pingsan saat Ibai menghampirinya untuk mengajak berkenalan. Hal itu terjadi karena Ibai membawa busur dan anak panah milik temannya. Ingatan akan masa lalu kelam Kaliluna kembali tersirat. Trauma yang dialaminya benar-benar merubah sifat Kaliluna. Ibai yang merasa penasaran dengan Kaliluna berusaha untuk mendekati wanita yang saat ini ketus dan keras kepala tersebut. Setelah saling mengenal lama, perlahan Ibai mulai tahu trauma yang diderita Kaliluna. Ibai pun bertekad untuk mencoba menenangkan Kaliluna dari trauma dan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Kaliluna yang selalu menutup diri perlahan mulai terbiasa dengan sikap Ibai yang cerewet dan menyebalkan. Ibai bahkan berniat untuk mengajak Kaliluna kembali memanah. Ibai dan temannya berusaha membujuk Kaliluna untuk kembali ke busur dan panah. Keteguhan Ibai pun berujung manis. Kaliluna yang selama ini selalu menutup diri dan ingin tetap tenggelam dalam penyesalan perlahan kembali mencair. Dirinya yang selama ini tidak ingin berinteraksi dengan dunia sekitar, mulai membaur dengan lingkungan sekitarnya. Sikapnya yang selama ini ketus dan acuh pada ibu kandungnya bahkan berubah. Kaliluna mulai berinteraksi dengan ibunya dan memperhatikannya. Kesimpulannya, segala perubahan sifat dari Kaliluna merupakan pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Mulai dari gadis pemberani yang bertransformasi menjadi penakut, sampai dirinya kembali menjadi gadis yang periang dan ceria kembali. Hal tersebut mencerminkan poin dari pendekatan sosiologi sastra di mana seseorang mengalami perubahan karena dampak sosial yang dialaminya. Sekian dari saya, atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.